3 alasan kenapa aku memilih untuk bekerja di Malaysia. Yang pertama, Hampir semua kalangan masyarakat bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini menurut gue keren banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini banyak kiriman video sebenarnya guys. Udah banyak kiriman video semenjak beberapa hari yang lalu, disuruh reaction ini. Jadi gini guys, gue jelasin satu persatu ya. Soalnya takut dikirain aku nih sombong, gak menghiraukan inilah itu. Gini guys, gini ya. Saya itu bukan gak mau reaction video-video kalian, cuman karena banyaknya video-video yang dikirim dengan saya. Jadi yang pertama saya harus mempelajari dulu, harus belajar apa isi video itu. Nanti kalau saya dah paham dan saya tahu faktanya benar atau tidaknya, baru saya reaction guys. Karena saya tidak mau nanti jadi timbul fitnah atau gimana lah gitu. Yang kedua, saya itu bukan tidak mau mereaction video-video yang kalian kirim ke WhatsApp maupun Instagram atau lewat Facebook. Itu bukan saya tidak menghiraukan kalian, bukan guys. Tapi kalau misalnya ada 5 video misalnya ya satu-satu lah guys. Gak mungkin saya reaction satu kali, satu-satu gitu. Nanti pada akhirnya ya pasti ada lah ya yang saya reaction. Kalau misalnya ada salah satu dari kalian nggak saya reaction, itu berarti saya nggak paham tentang permasalahan itu, atau saya tidak menemukan faktanya tentang permasalahan itu. Karena saya takut guys, saya bukan takut karena apa, saya takut saya salah dalam menyampaikan gitu kan, nggak enak juga gitu guys. Jadi kalau memang ada faktanya, saya paham faktanya dan ada kebenaran di situ, maka akan saya reaction dan akan saya sampaikan seperti itu guys. Oke, ada yang bertanya lagi tentang masalah monitor ini guys. Ini sebenarnya TV guys, TV ini itu hari ada aku buat video, di belakangnya tuh ada monitor gitu guys, ada monitor, ada apa ya, pokoknya ada video yang kutampilkan di sini gitu. Tapi kenapa nggak dipakai sekarang itu hari, karena saya hanya nyoba aja guys, try gitulah, apa ya, untuk menunjukkan sama orang yang ngasih. Soalnya aku dikasih guys, ini dikasih sama orang, jadi untuk menghormati beliau yang ngasih saya, jadi saya tunjukkanlah di video itu bahwa TV yang dikasihnya, yang dikirim ke tempat saya itu hidup dan normal, seperti itu guys. Jadi itu seperti ucapan terima kasih lah untuk beliau yang sudah mengirim. Jadi terima kasih yang abang yang sudah mengirim jauh-jauh guys dari Terengganu. Beliau ngirim monitor ini karena di ruangan saya itu nggak ada TV-nya katanya, jadi dibelikan dan dikirim ke sini. Terima kasih lah, sekali lagi terima kasih. Dan di video itu ada aku tunjukkan bahwa TV yang dikirimkan alhamdulillah bagus dan apa ya, hidup gitu guys. Jadi normal lah gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Oke guys, kita lanjut ke yang akan kita reaction gitu ya. Ini dia videonya guys. 3 alasan kenapa aku memilih untuk bekerja di Malaysia. Yang pertama, karena gajinya banyak. Yap, tentu saja kalau misalnya kita mau kerja, yang dicari adalah gaji. Kalau kalian kerja di Malaysia, kalian bisa mengantongi gaji 2 digit. Karena untuk mendapatkan employment pass, perusahaan harus menggaji setidaknya Rp3.000 besti. Walaupun kamu adalah fresh graduate, tapi kalau udah ada company yang mau nerima kamu dan bisa nge-sponsor visa kamu, pasti kamu bisa dapetin gaji minimal Rp3.000
Ringgit. Yang kedua karena Kuala Lumpur itu dekat banget sama kampung halaman aku yaitu Medan. Jarak naik pesawat itu hanya 50 menit saja. Dan karena papaku udah meninggal, jadi mama aku sendiri di Medan. Dan kalau ada apa-apa gak ribet buat balik ke Medan. Yang ketiga di Kuala Lumpur itu menurut aku slow living banget. Karena di sini walaupun ibu kota nggak terlalu ramai seperti di Jakarta. Banyak orang-orangnya naik public transport dan public transportnya itu nyaman banget. Di sini juga nggak terlalu sering jam atau macet dan jarang banget denger suara klakson atau horn. Biasanya kalau jam atau macet itu di jam-jam tertentu saja. Contohnya pagi dan sore hari. Dan di sini rata-rata para pengendara mobil atau motor itu suka mengalah dengan pejalan kaki. Contohnya mereka lebih sering mempersilahkan pejalan kaki untuk jalan duluan. Jadi gimana Besti? Kira-kira kalian tertarik nggak buat kerja di Malaysia? Sebenarnya banyak orang yang ngomong gini ya, ngapain kerja di Malaysia gitu, karena masih banyak negara lain yang lebih mahal gajinya, lebih ini lebih itu. Gini guys, selain di sini tuh enak, keramahan orang-orangnya juga di sini selain ya juga mayoritas kan Islam, jadi enak untuk kita yang beragama Muslim ya, seperti saya contohnya kan beragama Muslim, jadi enak gitu. Dan juga di sini mazhabnya juga Imam Syafi'i, jadi nggak terlalu jauh lah untuk kita. Jika ada perbedaan sedikit-sedikit ya itu sudah biasa lah gitu. Ini tentang masalah peribadatan ya. Ya seperti itulah. Dan banyak lagi hal sebenarnya guys. Dan banyak lagi hal. Kalau mungkin kita keluar sana kita tidak akan menemukan hal-hal yang ditemukan di Malaysia ini gitu. Saya sebenarnya jujur, saya banyak belajar di sini guys. Banyak belajar dimana tentang kebiasaan di jalan raya, entah itu kebiasaan di public transport, di public angkutan awam gitu, angkutan umum gitu ya. Itu saya sangat banyak belajar dari orang-orang sini, orang-orang Malaysia ini gitu. Dimana orang-orang Malaysia ini sangat tertib, sangat mematuhi undang-undangnya, undang-undang yang sudah ditentukan oleh kerajaan Malaysia itu sangat patuh banget gitu. Lain dari di tempat kita, kalian udah tahu sendiri kan kalau di tempat kita itu seperti apa. Mau undang-undang ini kayak undang-undang itu, waduh susah banget untuk kita ngikutin gitu. Tapi kalau di Malaysia ini gue respect banget sama orang-orang Malaysia ini. Ikut aturan-aturan yang berlaku di sini gitu. Itu adalah pembelajaran yang sangat berarti untuk kita sebenarnya guys. Kalau kita mau mencerna, mau melihat dan mau mendengar sebenarnya. Karena banyak dari kita itu malas untuk melihat, malas untuk belajar. Sebenarnya disitulah sebenarnya pembelajaran yang perlu kita ambil gitu sebenarnya. Kalau kita mau maju sebenarnya guys. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Orang Indonesia kerja di Malaysia. Oke. Ya, hari ini gue mau cerita tentang satu hal yang benar-benar bikin gue amazed setelah tinggal di Malaysia ini hampir selama 6 tahun. Jadi gini, satu hal yang paling mencolok buat gue adalah kemampuan orang-orang di sini dalam berbahasa Inggris. Bayangin, dari anak kecil sampai orang tua, hampir semua kalangan masyarakat bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini menurut gue keren banget sih. Yang lebih bikin salut lagi, orang-orang di sini nggak pernah judging soal grammar. Yang penting mereka paham apa yang kita maksud, itu sudah cukup banget. Kalau kita bisa pakai grammar yang baik dan benar, itu emang lebih bagus sih. Tapi kalau nggak pun, ya nggak masalah gitu. Gua rasa ini adalah salah satu alasan kenapa mereka bisa begitu adalah karena bahasa Inggris di sini udah jadi bahasa kedua setelah bahasa Melayu. Apalagi dengan keberagaman etnis yang ada, bahasa Inggris jadi alat komunikasi antar etnis. Jadi dari kecil mereka udah terbiasa pakai dua bahasa ini. Gue juga ngerasa ini sangat membantu di dunia kerja. Lo bisa lihat di perkantoran meeting atau bahkan ngobrol-ngobrol santai, bahasa Inggris sering banget dipakai. Jadi nggak perlu takut salah ngomong karena semua orang di sini udah paham. Dan hal ini juga yang bikin kita jadi lebih pede untuk kita ngomong bahasa Inggris nggak sih? Tapi gue masih penasaran nih, apakah orang-orang yang tinggal di kampung-kampung selain di Kuala Lumpur atau di pusat-pusat kota juga bisa berbahasa Inggris dengan baik? Atau ada yang tahu nggak? Kalau ada yang punya pengalaman atau info, komen di bawah ya. Nah, buat teman-teman yang pernah ke Malaysia atau tinggal di sini, boleh dong sharing di kolom komentar juga. Apa hal yang bikin kalian amazed tentang negara ini? Gue pengen tahu perspektif kalian juga ya. Selain itu, gue juga amazed sama keramahan orang-orang di sini. Mereka sangat welcoming sama pendatang, dan itu bikin gue betah tinggal di sini. Benar-benar berasa punya keluarga baru. Sekian cerita gue kali ini. Thank you udah dengerin ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Seperti yang gue bilang tadi di video ini, keramahan
kalau masalah keramahan memang gak usah diragukan lagi lah orang-orang Malaysia ini gitu ya. Saya ketika baru datang ke sini, baru sampai ke Malaysia ini, baru pertama kali menginjakkan kaki ke tanah Malaysia ini, gue itu disambut dengan keramahan oleh orang-orang Malaysia. Karena pas itu gue tuh sampai ke sana, sampai ke tempat, baru sampai ke Puchong, saya itu disambut sama orang Melayu, beliau, tapi beliau sudah almarhum, sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Beliau sangat baik, keluarganya semuanya sangat baik, semuanya orang-orang baik. Saya itu bahkan banyak belajar tentang Malaysia, seperti apa orang-orang Malaysia, seperti apa cara orang Malaysia itu dengan kita. Jadi saya itu belajar di sana, karena bagi saya itu, kalau saya tahu orang Malaysia itu seperti apa, maka saya itu gampang beradaptasi. Ya setidaknya tidak membuat orang Malaysia ini marah atau gimana, tersinggung atau gimana lah gitu ya. Kalau kita paham di situ kan, kita itu setidaknya bisa mengurangi kesalahan-kesalahan kita yang tidak perlu sebenarnya. Saya yakin bahwa di setiap daerah, apalagi negara, itu pasti ada perbedaan. Meskipun entah itu kita sesama Islam atau lain agama, saya yakin itu pasti ada perbedaan. Disitulah kenapa gue tuh mau belajar gimana sih Malaysia ini, gimana sih orang-orang Malaysia ini. Karena saya itu pengen ketika saya ada di negara orang, setidaknya saya itu menyerupai atau bisa beradaptasi dengan baik lah gitu dengan orang-orang Malaysia gitu. Nah, bahasa Melayunya tuh apa ya? Ya beradaptasi lah gitu ya. Adaptasi dengan orang-orang sini gitu. Karena saya yakin kalau kita paham dengan tradisi yang biasanya dipakai oleh orang-orang sini, kebiasaan orang-orang sini gitu, dan kita itu bisa menghormati mereka walaupun di sana ada perbedaan, pasti ada perbedaan dong, karena di setiap daerah, apalagi negara itu pasti ada perbedaan. Disitulah kita harus saling menghormati kebiasaan orang, menghormati tradisi orang, itu jauh lebih penting. Itulah kenapa aku tuh belajar banget di Malaysia ini. Ya kalaupun ada yang tingkah atau kelakuan saya yang nggak sesuai, ya mohon dimaafkan. Itu mungkin di luar yang saya pelajari, mungkin saya itu nggak pernah mempelajari itu, mungkin disitulah ya. Tapi setidaknya saya itu berusaha untuk belajar agar ya setidaknya sama lah seperti orang-orang Malaysia gitu. Bagi saya, jika ada kebaikan di sana, saya akan bawa pulang dan aku akan terapkan di Indonesia. Karena banyak sekali banyak sekali guys, yang tidak ada di Indonesia itu ada di sini guys. Entah itu dari kelakuan, entah itu tradisi-tradisi yang baik menurut saya yang tidak ada di Indonesia, itu sangat banyak sekali. Disitulah saya itu banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting banget di sini. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.